kita tahu nih beberapa sejak tanggal 29 ya, teman-teman, sejak tanggal 29 Januari itu 2829 lah ya. Itu gold dan silver mengalami penurunan yang luar biasa. Tajam banget penurunannya. Ya, teman-teman ya, market heboh, brutal ya. Sehari bisa ribuan pips. Bahkan kalau kita melihat di chart 1 menit aja bisa ratusan pip. Ngeri banget. Wah, brutal, kacau. Ya, teman-teman ya. Of course, analisanya adalah kenapa hal itu terjadi. Pertama, ada profit taking. Ya, teori profit taking, of course, itu sangat masuk akal. Karena kita tahu, kalau kita melihat dari kronologinya, awal Januari, kita melihat di sini, awal Januari kronologinya, itu rally cepat pada gold dan silver. Jadi, kalau ada teori yang mengatakan, oh, ini gold dan silver rontok karena ada profit taking, maka itu adalah sebuah teori yang masuk akal. Kedua, juga ada yang ngomong tentang, oh, ini karena Trump telah menunjuk Kevin Warsh sebagai calon The Fed. Oke lah, dengan berbagai teori bla bla bla. Kita masukkan itu dalam hitungan. Oke, ya. Nah, kalau saya, yang bikin pergerakan gold dan silver itu brutal, paling utama adalah kejadian di mana CME Group melalui COMEX itu dia memutuskan untuk menaikkan margin. Saya akan jelaskan ini. Kronologinya seperti ini, balik lagi ya, awal Januari, rally cepat gold dan silver, kita tahu semua ya teman-teman, bahkan sebenarnya rally gold dan silver itu mulai sejak tahun 2025, ya memang menggila banget di bulan Januari 2025, menggila banget. Setelah rally yang cepat gold dan silver dengan leverage yang tinggi, maka yang terjadi adalah posisi buy itu menumpuk. Ini kita bicara di market futures yang di CME ya, teman-teman, konteksnya itu. Jadi ini bukan konteksnya CFD, bukan juga konteksnya di spot. Kemudian, dari hasil rally gold yang cepat, leverage tinggi, posisi buy menumpuk, maka volatilitas menjadi meningkat. Kita semua sama-sama melihat ya, volatilitasnya gila banget ya. Range-nya tiba-tiba melebar. Kalau saya sering kali ngomong, ATR-nya itu meledak. Ya, teman, ATR-nya tiba-tiba membesar, melebar dari time frame 1 menit sampai time frame daily. Itu semuanya volatilitasnya melebar. Nilai ATR-nya melebar semua. Nah, hal ini menyebabkan resiko itu naik. Volatilitas yang meningkat menyebabkan resiko itu naik. Kemudian, ini adalah gongnya nih. Gong awalnya ini tanggal 27 Januari. Tanggal 27 Januari, itu CME Group, itu dia menaikkan margin silver dari 7,2% menjadi 9% untuk melindungi sistem. Nah, ini untuk melindungi sistem dari apa? Karena volatilitas yang meningkat, resiko itu naik. Nah, kenapa kok marginnya yang dinaikkan? Karena margin itu adalah buffer dari resiko. Kalau resikonya naik, marginnya harus naik dong. Ya, karena sekali lagi, margin itu adalah buffer untuk resiko. Jadi, ketika resikonya naik, maka logikanya adalah marginnya juga ikut naik. Nah, ini efek berantainya apa? Margin jadi nggak cukup. Yang tadinya cukup 7,2% untuk silver, harus punya margin menjadi 9%. Nah, karena marginnya nggak cukup, maka harus ada likuidasi posisi buy. Posisi buy-nya dibuang. Baik secara sukarela, ataupun bisa jadi likuidasi yang dilakukan secara paksa, karena marginnya nggak cukup. Nah, hal ini semua dilakukan untuk apa? Untuk mengurangi resiko. Resiko terhadap apa? Resiko yang sistemik. Ya, oleh karena itu saya mengatakan CME menaikkan margin silver dari 7,2% menjadi 9% untuk melindungi sistem. Karena kalau tidak dinaikkan marginnya, maka bisa terjadi broker itu dia harus menanggung kerugian. Karena sekali lagi ini adalah di market futures. Kalau di market CFD kita, di broker-broker kita ya, ada banyak broker kita, broker CFD itu yang dia ada kebijakan itu negative balance protection. Kalau di CFD broker memang bisa menerapkan sistem negative balance protection. Artinya kalau misalkan posisi trader itu dia jatuh lebih dari modalnya, ya udahlah kita hapus utangnya gitu ya, teman-teman. Kenapa? Ya karena itu kan haknya broker sendiri. Broker nggak rugi apa-apa dari situ. Tapi di market futures ini itu ada aturan hukumnya, dan kontrak itu tidak bisa dihilangkan begitu saja seperti pada di CFD. Jadi ini kalau misalkan terjadi lonjakan harga, volatilitas yang besar, lalu kemudian tradernya itu, institusinya itu dia tidak punya margin yang cukup, maka akan ada equity yang minus. Nah, equity yang minus ini harus dibayar. Siapa yang bayar itu? Broker.
broker lah yang harus menanggung itu. Ibaratnya tuh begini, jadi untuk melindungi sistem ini supaya nggak rontok, karena begini, dalam sebuah keadaan yang terparah ya teman-teman ya, tradernya dananya nggak cukup, equity-nya minus, brokernya juga nggak bisa bayar, CME sebagai clearing house, itu kan dia bisa terpaksa menghentikan perdagangan, karena tidak ada uang lagi yang bisa digunakan untuk menjamin. Siapa yang mau bayar ruginya ini siapa? Gitu ya teman-teman ya. Oleh karena itu marginnya lah yang harus dinaikkan. Oleh karena itu kalau kita ngomong secara kasar ya, CME sebagai clearing house, dia adalah pihak yang paling tidak mau rugi, of course ya. Artinya yang dijadikan korban duluan itu ya pertama trader. Setelah trader institusi, brokernya yang bisa menjadi korban. Nah, untuk menjaga agar supaya tidak terjadi efek domino yang sistemik itu, maka marginnya dinaikkan. Yang menjadi korban siapa? Ya tradernya dulu. Trader terpaksa dia harus menutup posisi buy yang tadi di sini menumpuk itu loh. Ya, awal Januari kan posisi buy-nya menumpuk tuh, dia buy terus gila-gilaan kan. Itu disikat posisinya, mau nggak mau dipaksa harus likuidasi posisi buy-nya. Oleh karena itu gold sama silver langsung drop nggak karu-karuan. Sampai di sini lengkap ya teman-teman ya. Kemudian pada tanggal 29 Januari itu mulai silvernya mulai rontok. Silver dan gold mulai rontok tuh tanggal 29 Januari. Ya, dan ini sebenarnya proses yang nggak sehari dua hari ya teman-teman. Oleh karena itu tadi ada yang tanya nih, sampai kapan kondisi seperti ini itu akan berlangsung? Kondisi seperti ini orang akan menyesuaikan posisinya ya, leverage-nya ya teman-teman. Itu posisi-posisinya itu tidak bisa makan waktu yang cepat. Paling cepat itu mungkin 1 minggu. Hopefully kurang dari 1 minggu ya. Hopefully supaya kita bisa trading lagi dengan kondisi yang normal. Tapi bisa aja lebih dari 1 minggu. 2 minggu masih mungkin 3 minggu, mudah-mudahan 1 bulan itu janganlah. Ya teman-teman ya. Karena kalau kondisi seperti ini terus, ya kalau saya tradingnya seperti tadi saya sudah jelaskan di kelas pagi ya teman-teman ya, saya potong resiko saya itu, lot saya potong menjadi 1/5. Jadi misalkan buat teman-teman yang biasa trading 1 lot, itu hanya trading 0,2 lot aja. Bagi teman-teman yang biasa trading 0,1 lot, berarti trading 0,02 lot saja. Bagi teman-teman yang tradingnya tuh di mikro, ganti ke akun sen. Ya teman-teman ya. Karena risikonya gede banget, volatilitasnya luar biasa, SL-nya aja 1000 pip saya. Kemarin 600 pip, untung kena TP-nya 1200 pip. Ya, jadi masih tercover lah. Tambah tadi profit BTC-nya, profit lagi ini BTC-nya ya teman-teman ya. Kena lagi profit BTC-nya, jadi saya masih lumayan lah ada profit. Ya teman-teman ya. Tapi apapun itu, kita tetap harus menjaga resiko kita, dalam hal ini lot size kita tetap harus kita jaga. Kemudian 30 Januari, silver jatuh dalam satu hari 26,83%. Pada 30 Januari itu juga pengumuman dari CME, margin gold ikut dinaikkan dari 6 ke 8%. Kemudian gold juga ikut jatuh 9%. Nah, jadi menurut saya, ya, of course, seperti tadi yang sudah saya katakan, ada faktor profit taking, ada faktor penunjukan Kevin Wars ya teman-teman ya. Tapi menurut saya yang paling parah itu ini. Penyebab yang paling parah itu adalah CME menaikkan margin gold dan silver. Karena kenaikan rally cepat gold gila-gilaan di Januari, bahkan mungkin sebelum Januari. Saya harap ini menjelaskan ya teman-teman. Jadi sekali lagi, ini sampai kapan kita lihat aja. Ya, kita lihat aja, kita nggak tahu, ya saya nggak tahu. Mudah-mudahan 1 minggu udah selesai. Tapi kalau kita ngomong posisinya para big boys, posisinya institusi, nggak tahu itu mengclearkan deleveragingnya tuh sampai berapa lama, saya nggak tahu terus terang aja. Artinya harus dinormalkan dulu. Kita lihat aja sebagai trader, kita lihat aja biasanya kalau sudah balik lagi normal seperti dulu, nah itu berarti udah selesai. Ya, posisi bersih-bersihnya itu udah selesai. Ini sebenarnya tadi ada yang tanya, Pak, apakah emas akan ATH lagi? Sebenarnya ya teman-teman, ini analisa saya dan ini video ini bukan sebuah nasihat trading, bukan sebuah financial advice ya. Ini adalah sebuah pendapat pribadi, analisa pribadi. Sebenarnya begini, logikanya adalah ya teman-teman, bahwa market itu mereka memang percaya bahwa gold itu akan naik terus. Oleh karena itu marginnya dinaikkan. Supaya apa? Supaya kenaikannya itu tidak terlalu ekstrim kan. Kalau seperti ini kan orang terpaksa harus melikuidasi posisi buy-nya kan, akhirnya turun kan. Ya menurut saya ini kalau kita lihat secara mungkin alam sedang mengembalikan keseimbangan. Ibaratnya seperti itu ya. Agar supaya nggak terlalu ekstrim naiknya, dibalikin lah melalui mekanisme menaikkan marginnya itu. Tapi kalau apakah akan ke ATH lagi, emas itu sejarahnya memang akan selalu ke ATH. So, ini adalah
masa-masa yang brutal banget ya. Ini adalah masa-masa yang brutal banget. Ya, ini adalah waktu-waktu yang brutal banget ya. Donald Trump bertindak seperti memang tidak ada yang lawan, tidak ada yang mengimbangi ya teman-teman. Dia bisa aja perang tarif sana sini, paginya sore lu awas lu gua serang lu Iran katanya begitu ya, sorenya bisa oh dia mau bernegosiasi dan sebagainya ya teman-teman. Itu meningkatkan ketidakpastian di market. So ini adalah sebuah masa, sebuah waktu yang sangat very brutal ya teman-teman. So di atas semuanya itu jaga lot kalian dengan baik, jangan main yang gila-gilaan. Kecuali kalau Anda adalah seorang gambler, itu saya masing-masing terserah ya. Tapi kalau tidak, Anda cobalah ke forex. Forex lebih slow. Forex lebih slow ya. By the way, teman-teman, untuk forex ini tadi EURUSD saya juga sell nih ya. Di kelas pagi untuk EURUSD saya juga sell. Untuk EURUSD-nya lagi floating profit, kemudian untuk yang UJ-nya lagi minus. Saya nge-buy UJ-nya lagi minus. Ya, posisi untuk kelas pagi itu. Ya teman-teman, sekali lagi untuk yang BTC udah kena TP, nanti di kelas malam mungkin kita akan cari sell lagi. Untuk goldnya kena SL ya teman-teman, untuk goldnya kena SL mungkin nanti kita akan cari sell lagi di kelas malam. Tapi balik lagi kalau untuk gold ya teman-teman ya, kalau Anda memang tidak mau trading, takut nggak usah maksain trading gold, Anda ke forex aja. Ini sekali lagi kondisi yang sangat brutal. Berapa lama akan berlangsung? Nggak tahu. Mudah-mudahan kurang dari 1 minggu, tapi tidak menutup kemungkinan bisa berminggu-minggu. So, kita tunggu aja, kita lihat aja ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman, ini saya singkat aja ini ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh follow ya teman-teman ya. Info YouTube saya juga ada di link di bio. Ya, thank you ya teman-teman. Saya off dulu ya. Thank you karena memang ini cepat aja untuk memberikan outlook yang singkat ini ya.